Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 29. Kalau suka nakal berarti harus dihukum ya. Cukup lama Fatih hanya bisa mengawasi anaknya yang sedang mencoba membangunkan ibu sambungnya. Setelah puas, barulah dia kembali turun ke bawah untuk menemui mertuanya. Sepertinya kedua mertuanya memang menunggunya di ruang tamu. Lantas pria itu duduk di sana juga. Katakan pada ibu dan ayah, kenapa kamu datang ke sini? Tanya Bu Kaila dengan tatapan menyelidiknya. Fatih mencoba untuk duduk dengan nyaman walau kedua orang tua Jihan memandangnya dengan rasa tidak suka. Apalagi istrinya sudah mengajukan perceraian. Pria itu mengatur nafasnya sejenak, kemudian menegakkan tubuhnya. Entah kenapa suasana ruang tamu terasa menegangkan. Ibu, ayah, mungkin di sini aku ingkar dengan janjiku sendiri. Bila mana Jihan mengajukan perceraian maka aku akan menyetujuinya. Aku menolak bercerai dengan Jihan. Aku ingin memperbaiki rumah tanggaku dengan Jihan. Tapi bukan hanya demi Ezra tapi untuk diriku sendiri. Di sini dari hatiku yang paling dalam, aku meminta pada ibu dan ayah untuk diberikan kesempatan menembus kesalahanku pada anak ibu dan ayah. Dan aku berjanji tidak akan menyakiti Jihan, ucap Fatih tampak meyakinkan. Ayah Iqbal sejak awal memperhatikan raut wajah menantunya dan tidak tersirat kebohongan atau kesan tidak serius. Kenapa kamu ingin memperbaiki rumah tanggamu dengan Jihan? Bukankah kamu sangat membenci Jihan dan selalu menyalahkan Jihan atas kematian embun? Cecar ayah Iqbal, terlihat ingin tahu. Maafkan aku, ya, aku terlalu membenci Jihan, jawab Fatih, mengakui. Aku terlalu berlebihan menyikapi atas meninggalnya embun hingga sangat membenci Jihan. Kini aku sudah menyadari jika meninggalnya embun sudah suratan takdir, bukan karena Jihan. Lantas kenapa sekarang kamu berubah ingin memperbaiki rumah tanggamu dengan Jihan? Jika kamu tidak menyukai anak ibu, ibu tidak mau melihat Jihan terluka kembali. Menurut ibu pernikahan kalian memang sebuah kesalahan kami sebagai orang tua yang terlalu memaksa. Dan kalian berdua berhak hidup bahagia dengan pasangan masing-masing, termasuk Jihan. Ucap Bu Kaila dengan tatapannya yang begitu serius. Tenggorokan Fatih agak tercekat berkat ucapan Bu Kaila yang agak menohok untuk dirinya. Tapi wajar dan Fatih harus menerima resikonya. Aku tahu ibu sangat kecewa denganku atas segala sikap burukku pada Jihan. Tapi bolehkah aku diberikan kesempatan Bu sekali lagi? Mungkin ini terlambat, tapi bolehkah aku berjuang Bu mempertahankan Jihan sebagai istriku?
Tanya Fatih dengan tatapan mengibanya. Bukaila menatap suaminya seperti meminta masukan pada suaminya tersebut. Lantas ayah Iqbal menarik nafas dalam, lalu menegakkan punggungnya yang sempat bersandar. Apa yang membuat kami yakin padamu untuk memberikan kesempatan sekali lagi, memperbaiki rumah tanggamu dengan anak kami? Tanya ayah Iqbal sembari menatap tegas pada menantunya tersebut. Aku jatuh cinta pada Jihan, ayah, jawab Fatih tegas. Langkah kaki Jihan langsung berhenti, tubuhnya pun mendadak membeku. Ezra yang sudah ada di gendongannya menatap Jihan dengan tatapan bingung. Aku jatuh cinta pada Jihan istriku sendiri, dan aku tidak sanggup untuk berpisah dengannya. Pria jika sudah menyatakan isi hatinya paling dalam kepada kedua orang tua si wanita. Itu salah satu bentuk keseriusan pria tersebut terhadap wanita, walau memang tidak semua pria seperti Fatih. Bisa dikatakan hanya sekitar 50% pria di dunia seperti tersebut, selebihnya penuh dengan kepalsuan di balik pernyataan isi hatinya. Lantas, bagaimana reaksi Jihan yang tak sengaja mendengar ketika ingin menuju ruang tamu? Dirinya memang sempat tercengang. Saking terkejutnya dia sempat membeku. Akan tetapi selepas itu dia lebih memilih untuk melangkah mundur menuju halaman belakang. Mengurungkan niatnya untuk bertanya siapa yang mengantarkan Ezra, rupanya suaminya sendiri. Sepertinya Papa Dede salah minum obat. Disangkanya tante bakal terpukau dengan kata Papa Dede. Gumam Jihan sembari mengibaskan salah satu tangannya. Sementara Ezra yang tidak mengerti perkataan tantenya hanya bisa menganga. Sampai air liurnya ngeces, dan kedua bola mata mungilnya yang semakin membulat. Jihan yang menatap keponakannya tersebut, jadi heran tapi gemas. Di rautnya wajah mungil itu kemudian mengecup pipi tembam Ezra sampai kegelian. Apun ante, geyi, sera geyi nih, ucap Ezra, tubuhnya kegelian. Jihan jadi tambah menggoda keponakannya, dan hal itu membuat dirinya ikutan tertawa geli. Sejenak Jihan melupakan ucapan suaminya pada kedua orang tuanya. Kembali ke ruang tamu, usai Fatih menjawab pertanyaan ayah Iqbal, terjadilah keheningan sejenak. Mereka bertiga terdiam dan tenggelam dalam pikiran mereka masing-masing. Kedua orang tua Jihan bukanlah orang yang baru mengenal menantunya tersebut. Sudah 10 tahun mereka mengenalnya dengan baik tanpa celah. Bisa dikatakan jika Fatih adalah sosok pria penyayang istrinya serta keluarga. Walau pernikahan Fatih dan Embun sangat lama menanti buah hati, pria itu tetap setia, tidak pernah selingkuh dan menerima kekurangan Embun yang agak susah mengandung.
Inilah yang membuat kedua orang tua Jihan sayang pada menantunya. Namun, rasa sayangnya tersebut tercoreng akibat sikap Fatih terhadap Jihan hingga membuat orang tua Jihan tidak respek. Benar kata orang banyak, orang terkadang suka lupa dengan 1000 kebaikan yang diberikannya karena satu kesalahan. Hingga terlihat buruk sekali di depan mata. Tapi bukankah manusia memangnya tempat salah? Karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Ayah Iqbal dan Bukaila sesaat saling bersih tatap-tatap berucap sepatah kata pun. Sedangkan Fatih hanya bisa menundukkan kepalanya seraya menanti sebuah jawabnya dari mertuanya. Ayah Iqbal pun akhirnya kembali menatap menantunya tersebut. Fatih, kamu sudah tahu jika ayah dan ibu sangat kecewa atas sikapmu pada Jihan yang hampir saja membuat kami kehilangan anak kami satu-satunya. Dan kamu juga tahu jika tadi pagi Jihan sudah mengajukan berkas perceraian kalian berdua. Ayah Iqbal menarik nafasnya sejenak, dan Fatih sudah mengangkat wajahnya menatap mertuanya. Orang tua manapun pasti menginginkan rumah tangga anaknya harmonis dan bahagia, tidak ada perceraian. Dan yang menjalankan rumah tangga adalah kalian berdua, bukan ayah dan ibu. Jika kamu meminta kesempatan sekali lagi untuk memperbaikinya, bukanlah meminta kepada kami, tapi mintalah kepada istrimu. Jika istrimu memberikan kesempatan, maka kami akan mendukungmu. Tapi di sini ayah menekankan jika kamu kembali menyakiti secara lahir dan batin Jihan, maka tidak ada lagi kata maaf dan kesempatan untukmu, lanjut kata ayah Iqbal dengan tegasnya. Tangan Fatih yang saling bertautan langsung dilepasnya, netra tegasnya itu tampak berbinar, binar mendengar jawaban ayah Iqbal. Maksud ayah, aku diizinkan untuk berjuangkan ya? Tanya Fatih agar tidak salah paham. Baiknya sebagai orang tua untuk anaknya yang telah menikah sebenarnya hanya sebagai penegah, penasehat. Bukan turut ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya, kecuali sudah menyangkut kekerasan rumah tangga yang sangat berbahaya. Ayah Iqbal sudah mendapatkan cerita lebih lengkap mengenai kenapa Jihan sampai ingin bunuh diri dari Papa Gibran. Memang sungguh disayangkan sikap Fatih yang tersulut api cemburu hingga berakibat fatal. Ya, semuanya ada sebab akibatnya. Jihan bukanlah embun. Kamu tidak bisa menyamakan karakter mereka berdua. Jika kamu memang jatuh cinta pada anak ibu, maka tunjukkan cintamu itu. Dan tolong hargai perasaannya tanpa menunjukkan jika dirimu masih sangat mencintai embun.
Embun telah tiada, dan simpanlah kenangan kalian berdua di sisi hatimu yang lain. Itu hanya saran dari ibu saja, kalau kamu mau menerimanya. Celetuk Bukaila masih agak ketus. Fatih langsung mengangguk paham. Iya bu, aku terima sarannya. Terima kasih. Gumam Bukaila sembari melirik kembali pada menantunya. Kalau begitu, ibu mau ke dapur dulu mau bantu masak untuk makan malam nanti. Pamit Bukaila sembari beringsut dari duduknya. Ya, Bu, jawab Fatih dengan senyum hangatnya. Setidaknya usaha berbicara dengan mertuanya ada hasilnya walau ujungnya keputusan ada di tangan Jihan. Terima kasih ayah, aku akan memperbaiki segalanya dan tidak akan mengecewakan ayah dan ibu. Ucap Fatih sembari mengatup kedua tangannya ke dada. Ya, ayah tunggu buktinya, jangan hanya sekedar janji atau ucapan saja. Siap, ayah, seru Fatih semangat. Pak Dani dan Ita yang sempat ikut ke rumah Jihan, diminta pulang untuk mengambil pakaian Fatih dan Ezra. Untuk saat ini Fatih tidak mungkin mengajak Jihan untuk kembali pulang ke rumahnya. Jadi rencananya dia akan tinggal di rumah mertuanya sampai Jihan mau kembali bersamanya. Mengalah lebih baik ketimbang menunjukkan ego tingginya. Usai Jihan mengajak Ezra main ke halaman belakang yang tidak terlalu luas itu. Kini saatnya memandikan Erza yang sudah basah kuyup gara obo kolam ikan mas. Fatih sengaja menjaga jarak dengan istrinya, biar taring Jihan tidak keluar. Akan tetapi tetap mengikuti langkah Jihan yang kini ke kamar mandi membawa Ezra yang ada di lantai 1. Biar aku yang siapkan airnya, pinta Fatih buru mengambil bak mandi milik Ezra, dan mengisinya dengan air hangat melalui kran. Jihan pura tidak melihat suaminya tersebut, dan seolah-olah tidak ada. Pria itu tersenyum kecut, tapi tak apa, ini lebih baik ketimbang diusir sama Jihan. Ante ada ian aus, ucap Ezra ketika Jihan membukakan bajunya. Ikan paus, mana ikan pausnya dek? Tanya Jihan pura tidak mengerti. Itu ian ausnya Ante, uka ium Ante kalau bobo. Tunjuk Ezra dengan wajah polosnya ke arah Fatih yang sedang berjongkok dekat bak mandi. Astaga, Fatih mengusap keningnya yang mulai berkeringat gara ucapan Ezra. Dia baru teringat jika Ezra pernah melihat dirinya mencium bibir Jihan. Netra Jihan sudah mulai menajam. Ium Ante, nah ayah ini Ante. Tunjuk Ezra memonyongkan bibir mungilnya. Ini alamat bakal perang lagi gara aduan si bocah kecil.
tubuh Fatih udah bergerak agak meminggir ke tembok takut diserang Jihan. Cini ante, Ian ausnah ium ante di Cini, tunjuk Ezra. Memonyongkan bibir mungilnya lalu tangan mungilnya menyentuh bibir ranum milik Jihan. Yakin pasti saat ini kepala Jihan sudah ngebul sekaligus berasap ketika keponakannya mengadukan kelakuan papanya. Akan tetapi gadis itu langsung menyadari jika ada Ezra di antara mereka berdua yang tak patut melihat pertengkarannya dengan Fatih. Fatih yang sejak tadi mendengar sudah dalam keadaan panas dingin, pura-pura tidak mendengarnya. Dan menyibukkan dirinya menunggu bak mandi milik Ezra terisi penuh dengan air hangat dari shower yang dia pegang. Sesekali ujung ekor netranya melirik istrinya yang rupanya terlihat tenang, dikiranya Jihan akan melotot padanya. Oh ikan puasnya suka cium tante ya, tanya Jihan, sudah nampak bersiap, siap memandikan Ezra. Iya ante, Ian ausnah nakal, balas Ezra melirik papanya. Kalau suka nakal berarti harus dihukumnya, tanya Jihan sembari mengendong Ezra. Lalu mencelupkan tangannya untuk merasakan suhu air tanpa menatap wajah suaminya. Setelah itu baru menaruh tubuh Ezra ke dalam bak mandi. Iya ante, hukum aja Ian ausnya biar dak akal agi, jawab Ezra, sembari tersenyum lebar saat papanya menatap wajahnya. Sepertinya Ezra senang sekali mengadukan papanya pada tante tersayangnya. Dan Fatih tidak bisa menyanggah aduan putranya, memang kenyataannya dia suka curi cium Jihan. Fatih sengaja tidak menyingkir dari posisi jongkoknya dekat bak mandi, justru senang ketika Jihan ada di sebelahnya dan mulai menyabuni Ezra. Sementara sejak tadi Jihan tidak menegur sepatah kata pun pada suaminya. Ezra tampak terlihat senang sekali mandi ditemani sama papa dan tantenya, walau tidak dia ucapkan, tapi dari raut wajahnya bisa dilihat. Tangan mungilnya pun lincah memainkan air mandinya di saat Jihan menyabuni badannya. Terkadang disinilah orang dewasa tidak peka, perhatian kecil yang tak sengaja itu membuat hati bocah kecil itu hangat dan senang. Momen yang sangat jarang dia alami. Bersambung.